Bismillah ya, terima kasih teman-teman sudah memiliki template spreadsheet RME Bidan Lite ini. Kita mulai tutorialnya ya. Nah, teman-teman pasti di awal akan dapat PDF ini ya, PDF untuk ke link template-nya ya. Nah, jika sudah dapat PDF-nya, dibuka lalu ke ini, klik yang garis bawah ini ya. Oke, kalau sudah tinggal buat salinan. Oke, bentar saya kecilkan dulu. Oke. Nah, teman-teman bisa ubah judulnya ya, bisa disesuaikan dengan tempat prakteknya teman-teman. Ini saya kasih nama tutorial. Oke, setelah kita ubah nama, kita menuju ke sheet pertama dulu ya. Nah, ini sheet tutorial. Jadi nanti teman-teman pasti akan mengklik linknya di sini. Jadi di sini nanti link tutorial ini ya, saya sematkan di sini. Lalu kita lihat di sini ada hapus data awal. Nah, pastikan data pada sheet rekam medis, data pasien dihapus mulai baris 2. Nah, teman-teman nanti bisa hapus ini data contohnya ya. Ini mulai dari baris 2 sampai ke bawah ya. Terus ke bawah ini lalu tinggal pencet delete. Nanti gitu. Oke. Kita munculkan dulu datanya. Nanti kita akan pakai ini. Sama juga di data pasien juga dihapus ya, mulai dari baris 2 sampai akhir, nanti bisa di blok sampai bawah ya. Tinggal pencet delete. Nah, kayak gitu. Kita Ctrl Z dulu. Kita kembali ke tutorial. Nah, pastikan pada sheet data tambahan sudah disesuaikan. Nah, di sini ada data tambahan. Nah, data tambahan ini adalah fungsinya untuk drop down ya di form pasien nanti. Nah, di form pasien ini ada banyak drop down. Nah, kayak gini. Nah, itu ngambil datanya ada di data tambahan. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan ini apa namanya, laki-laki, perempuan, atau enggak bisa diganti L atau P. Nah, obat ini bisa nanti teman-teman sesuaikan. Misalkan ada paracetamol. Nah, enter. Lalu di sini sesuaikan harganya. Nah, misalnya per tab ya. Saya gunakan di sini per tab. Jadi bukan per strip. Misalkan di sini per tabnya 500 atau enggak 600. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya. Nanti ini bisa diubah, obat A sampai J ini diganti dengan persediaan obat di tempat praktek teman-teman. Harganya juga bisa disesuaikan. Nah, untuk jumlah obat ini sebenarnya jumlah obat yang diberikan. Yang diberikan. Oke. Nah, obat yang diberikan ini kan di sini sudah ada 1 sampai 10. Nanti ini jadinya per tab ya, bukan per strip. Jadi bisa ngasih ke pasien itu 5 tab atau 5 butir obat kayak gitu. Nah, ini nanti ada di form pasien di bagian jumlah sini. Nah, jumlah ini ambilnya dari sheet data tambahan. Oke, lanjut ke diagnosa. Nah, ini jadi ada bisa disesuaikan lagi diagnosanya. Uh, ini juga ada di form pasien bagian sini. Ini bisa pilih lebih dari satu ya. Nah, kayak gitu. Nanti jadinya bisa pasien umum juga bisa dikasih ini. Oke, kita lanjut di data tambahan lagi. Nah, untuk layanan ini bisa disesuaikan di tempatnya teman-teman ya, tempat praktek. Misalkan ada suntik ya, suntik KB. Nah, misalkan kalau suntik KB-nya ada lebih dari satu jenis, nah usahakan dikasih garis apa underscore ini ya, agar membedakan. Nanti saya di dashboard itu tampilkan perlayanan itu bisa terlacak seperti itu. Nah, ini untuk biaya layanannya ada di sini, bisa disesuaikan. Lalu di sini ada dosis untuk pemberian obat yang di form pasien tadi di sini. Nah, itu bisa disesuaikan lagi. Oke, mungkin itu aja. Jadi ini layanan bisa disesuaikan dan biaya layanannya di sini. Oke, kita kembali ke tutorial.
Oke, lakukan ini. Pastikan Anda mempunyai salinan. Nah, teman-teman kalau sudah dapat tadi PDF-nya dan sudah diganti, nah teman-teman usahakan buat salinan baru ya. Nah, untuk apa? Kan nanti takutnya teman-teman kehapus atau kayak gimana. Jadi punya salinan untuk template ini ya. Nanti bisa lihat tutorialnya di sini. Oke, lakukan ini. Jika tombol bergeser cukup di refresh saja, maka tombol akan kembali rapi. Nah, jadi kadang itu ketika internet kita lemot atau jaringannya anu ya agak lamban, ini bisa bergeser teman-teman dari tempatnya. Nah, ini bisa ditemukan kalau misalnya baru buka itu misalnya kurang rapi gini. Nanti teman-teman cukup di refresh ini nanti akan kembali semula kayak gitu. Oke, kita atur dulu. Tapi kalau misalnya tetap seperti ini ya biarkan saja. Oke, kembali ke tutorial. Oke, jangan lakukan ini, mengubah atau mengganti nama sheet. Nah, ini jadi di dalam spreadsheet ini ada codingannya ya. Jadi sudah disesuaikan dengan nama sheet ini. Nah, rekam medis, data pasien. Nah, jadi nggak boleh diubah-ubah. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau ngubah apa namanya, mau nambah sheet sendiri, dipersilakan. Yang penting tidak mengganggu sheet yang sudah ada. Nah, ini menghapus sheet yang telah ada nggak boleh, mengubah urutan kolom pada setiap sheet. Nah, jadi misalkan di rekam medis nih, nama pasien mau ditaruh di J, terus TTV mau ditaruh di M. Nah, itu jangan ya, jangan dipindah-pindah karena ini codingannya sudah sesuai dengan kolom-kolom yang sudah ada. Kembali lagi ke tutorial. Lalu menghapus tombol pada sheet form pasien. Nah, ini jangan ya. Jadi ini untuk menyimpan update data, rekam sama hapus ini sudah ada codingannya. Jadi jangan sampai terhapus. Kalau terhapus bingung nanti. Oke, kita kembali lagi ke tutorial. Nah, di sini ada saran ya untuk upgrade ke template RME Bidan Plus. Nah, apa sih yang didapatkan kalau misalkan sudah upgrade? Nah, bisa konsultasi lewat WA langsung kepada saya ya. Terus juga bisa request pengurangan atau penambahan isian form. Misalkan di sini kurang ini, kurang itu, bisa di request di saya. Lalu, oke, nah ini kalau misalkan mau upgrade, jadi teman-teman bisa hubungi saya di email ini dan sertakan email pembelian saat membeli template ini ya. Jadi harus disertakan emailnya karena untuk menghindari ada yang bajakan teman-teman. Jadi yang hanya membeli di tempat saya itu yang bisa saya layani untuk upgrade ke Bidan Plus, RME Bidan Plus. Nah, seperti apa RME Bidan Plus itu? Bentuknya seperti ini. Jadi cek labnya lebih banyak, obatnya juga lebih banyak. Terus teman-teman juga bisa uh, request lagi ya, misalnya ditambahkan apa, tambahkan ini kayak gitu. Dan juga di Reme Bidan Plus ini juga apa ya, saya pisahkan. Jadi misalnya ada layanan umumnya, nanti sudah terfilter di sini ya. Ada periksa kehamilan, layanan KB. Nah, ini sudah terfilter. Jadi gitu teman-teman. Selain itu nanti juga dapat inventory obat di sini. Jadi teman-teman bisa kelola stok obatnya teman-teman di tempat praktek teman-teman. Nah, kembali lagi ke template bidan lightnya. Kalau yang ini nggak dapat ya teman-teman, jadi cuman sederhana. Tapi ini juga sudah powerful ya. Oke, disclaimer. Nah, ini harus di PC atau laptop ya. Misalkan kalau di tablet itu harus tampilannya mode desktop. Nanti saya tampilkan tutorialnya. Lalu ini untuk alat bantu aja ya untuk apa namanya mencatat RME di tempat praktek teman-teman. Nah, dan tidak terintegrasi dengan satu sehat ya. Ini karena hanya spreadsheet saja, template spreadsheet. Lalu ini juga nggak bisa dibuka di Microsoft Excel ya karena berbeda. Lalu tanggung jawab pengguna untuk pengisiannya ini sepenuhnya tanggung jawab teman-teman ya untuk mau di apa namanya apa ya rekam medisnya pasien itu kan sangat
apa namanya, rahasia. Jadi ini tanggung jawab teman-teman untuk merahasiakan rekam medisnya pasien teman-teman. Lalu modifikasi bebas, terserah mau dimodifikasi. Kalau misalnya teman-teman paham Google Spreadsheet ya, rumus-rumus, bisa ditambahkan sheet. Nah, misalkan kalau menghapus sheet ini saya sarankan tidak boleh ya. Jadi kalau mau dimodifikasi bisa ditambahkan sheet sendiri. Oke, sudah di tutorial, kita lanjut ke dashboard. Oke, di dashboard nanti teman-teman dapat dashboard seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau yang ini yang bulanan, teman-teman bisa lihat per bulannya ya, di tahunnya itu. Ini nanti nambah teman-teman, ini 2026 baru ada data di bulan Januari ya saja. Jadi hanya Januari saja. Nanti menyesuaikan ini teman-teman. Lalu sini juga teman-teman bisa apa namanya, lihat jumlah pasien per harinya. Tinggal klik 2 kali bagian tanggal, nanti menyesuaikan tanggalnya. Oke, kita lanjut ke form pasien. Nanti form pasiennya seperti ini teman-teman kalau untuk yang bidan light ya, RMA bidan light. Nah, kita coba untuk hapus dulu ini. Kita klik hapus. Nah, pada saat pertama kali menyalin RMA ini pasti ada seperti ini teman, pop up seperti ini, otorisasi diperlukan. Nah, teman-teman bisa ikuti tutorial ini, tinggal klik OK. Lalu pilih akunnya teman-teman, akun emailnya ya. Oke, setelah itu lanjutan, lalu buka. Nah, ini bagian ini dilanjutkan saja. Oke, nanti akan terhapus seperti ini. Oke, kita coba ya. Ini misalkan ada pasien baru berkunjung ke tempat kita. Dan ini sudah disarankan untuk ID selanjutnya tuh 30. Kita lihat di data pasien dulu. Oke, jadi di data pasien belum ada ID pasien yang 30 ya. Oke, saya benarkan ini dulu. Oke, jadi ID 30 belum ada ya. Nah, kita sesuaikan dengan saran dari form pasien tadi. Nah, teman-teman kalau misalkan di tempat prakteknya belum ada ID pasien, saran saya harus dikasih ID pasien ya. Karena kadang-kadang di tempat kita ada yang namanya kembar ya, apa namanya double-double gitu. Yang ada poniem ada 3 orang kayak gitu. Jadi yang membedakan pasti untuk lebih spesifiknya pasti ada ID pasiennya. Oke, kita lanjut ke form pasien. Kita ikuti saran dari ini ya, 30. Misalkan namanya tadi ya, Ponium. Atau enggak, janganlah ya. Apa ya, Camilla misalnya. Karena ini bisa tanggal lahir atau usia ya. Misalkan pakai tanggal lahir 12 bulan 9 tahun 2000 misalnya. Oke, perempuan. Alamat jalan sini. Oke, nomor HP dia lupa nomor HP-nya. Jadi dikosongin aja dulu. Alergi obat tidak ada misalnya. Oke, riwayat penyakit diabetes misalnya. Oke, mau apa nih ke tempat praktek kita? Misalnya suntik KB. Nah, ini jenis layanannya. Bisa misalnya pilih suntik KB 2 bulan. Nah, nanti otomatis di sini langsung ke biaya layanannya ya. Ter apa ya, tercatat biaya layanannya untuk TKP 2 bulan 50.000. Nah, misalkan juga ada layanan umum nih, dia minta layanan umum atau layanan yang lain, tinggal diklik. Nah, nanti bertambah biaya layanannya seperti itu. Misalnya ini suntik KB aja ya. Oke, lalu uh, isi darah misalnya. Oke, suhunya misalkan normal ya. Oh ya, ini kalau misalnya dia panas, nanti kalau ada pasien panas di atas 7,2 pasti dia panas, merah maksudnya. Oke. Ini kita ubah ke suhu biasa aja ya. Oke.
Berat badan misalkan 65, tinggi badan 167 misalnya. PO, oke. Cek lab, nggak cek ya, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Terus misalnya diisi strip aja ya. Oke. Lalu TFU, nah ini saya kurang paham juga ya, nanti bisa teman-teman isi, tapi kalau misalnya contohnya seperti itu nanti. Nah, ada satuannya. Nah, diagnosa, misalkan diagnosa ini nggak ada kan, cuman suntik aja, nggak usah, nggak apa-apa. Terus catatan, misalnya kembali bulan depan misalnya. Atau kak misalkan karena di sini cek labnya nggak ada apa ya, kayak cek lab gula darah atau asam urat, teman-teman bisa tulis di catatan ini. Misalkan GDA 200 kayak gitu. Kan diabetes dia ya, misalnya 250. Nah, kayak gitu. Tulisnya di catatan aja. Misalnya kan juga mau apa namanya? Asam urat misalnya 7 kayak gitu. Nah, teman-teman bisa gunakan kolom catatan ini. Lalu di obat ini, nah misalkan kalau suntik KB kan pasti ada obatnya ya. Nah, teman-teman karena ini sudah disetting di biaya layanannya, misalkan bentar, saya lihat ke data tambahan. Nah, ini misalkan obat suntik KB. KB. Nah, ini karena sudah dimasukkan ke layanan, nah teman-teman bisa kasih harga 0 di sini. Atau enggak misalkan di layanannya 0 tapi di obatnya itu dikasih harga nggak masalah, tinggal dibolak-balik aja sesuai dengan keinginan teman-teman, atau keduanya juga ada harganya nggak masalah. Oke, misalnya tadi obat suntik KB, oke, jumlahnya 1 ya bisnya. Oke, dosen nggak usah diisi, nggak apa-apa. Oke, setelah itu oh ya, ini karena pasien baru ya, saya lupa untuk simpan. Nah, kita lihat di data pasien. Nah, belum ada ya. Jadi kita harus simpan dulu ya. Tadi saya lupa. Jadi pasien baru itu harus disimpan dulu, teman-teman. Disimpan, klik simpan. Oke, nanti data pasien baru berhasil disimpan. Oke, kita lihat di data pasien. Oke, masuk ya, Kamila. Kita kembali ke form pasien, kita rekam. Oke, data berhasil direkam. Kita lihat di rekam medis. Apakah masuk ya? Kita lihat di bawah. Nah, Kamila masuk. Oke, masuk semuanya. Ini catatannya ada di sini. Oke, suntik KB. Siap. Lalu kita lihat ke form pasien. Nah, di form pasien otomatis nanti ada riwayat pasien. Nah, riwayat pasien ini membaca ID pasiennya ya. Misalkan ini nanti pasien lama, kita lihat nanti ya. Oke, kalau sudah kita bisa hapus ya. Klik hapus. Ya, untuk hapus ini teman-teman tidak boleh langsung hapus di kolom-kolomnya ini. Tapi kalau misalnya salah ketik nggak apa-apa. Terutama yang nggak boleh itu yang ada rumus-rumusnya seperti ini, teman. Nah, bisa lihat di sini rumus-rumusnya. Khawatirnya nanti nggak bisa jalan ya. Apa namanya, hasil dari misalnya obat harganya nanti nggak muncul kalau dihapus langsung di sini. Jadi gunakan tombol yang sudah disediakan. Kita hapus. Oke, hapus ya. Oke, misalkan kita ada pasien lama yang akan datang ya. Misalkan ID 4. Nah, ini teman-teman tinggal cari. Nah, ini teman-teman bisa cari melalui ID-nya 4 atau enggak nama pasiennya. Nah, nanti misalnya pasiennya ada namanya ada banyak nih, ada 3 ponium misalnya. Nah, teman-teman bisa lihat alamat rumahnya nanti ya. Kayak gitu. Nanti ada umurnya juga kalau saya setting kayak tadi. Oke, kita lihat ID 4. Lalu tinggal klik cari di sini. Oke, ID 4 sudah muncul. Nah, teman-teman bisa lihat riwayatnya si pasien 4 ini di sini ya.
Nah, ini nomornya terbalik ya teman-teman. Jadi dia kunjungan yang terawal itu paling bawah. Nah, dari 2024 ini sampai yang terbaru akhirnya 28 Oktober. Dan ini nomor 25 artinya dia sudah 25 kali kunjungan ke tempat praktek kita. Kayak gitu teman-teman. Nah, misalkan saya contohkan ini untuk update data pasien ya. Kita lihat di ID pasien ini nomor HP-nya nggak ada nih. Lihat 4, ya nggak ada nomor HP-nya ya. Nah, sekarang kita karena pasien itu kembali dan ingat nomor HP-nya, kita catat. Ini kan segini. Jangan lupa untuk update data pasien. Oke, di sini ada pop up untuk konfirmasi. Kita klik OK. Oke, berhasil diperbarui. Kita lihat di data pasien. Oke, masuk ya nomor HP-nya ya. Nah, teman-teman bisa gunakan nomor HP ini untuk menjadi database-nya teman-teman ya. Misalkan mau promosi layanan baru bisa di share di apa namanya di story WA kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk form pasien. Kita kembali ke rekam medis. Lanjut ke rekam medis ya. Oke, ini datanya sudah banyak ya teman-teman. Nah, misalkan suatu ketika teman-teman ada data yang salah input nih atau enggak double input. Nah, teman-teman enggak boleh ngapusnya itu cuman kayak gini. Ntar saya tunjukkan. Misalkan ini yang 590 dari nomor 590. Teman-teman enggak boleh asal delete kayak gini. Nah, terus dibiarkan. Nah, jangan ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menghapus semua baris ini. Jangan sampai ada space kosong di antara data ini. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang salah datanya bisa dihapus seperti ini. Oke, hapus baris. Nah, jadi antar data ini rapat ya teman-teman. Begitu juga untuk yang data pasien. Nah, data pasien ini juga nggak boleh ada space kosong ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau mengurangi, nah itu klik kanan lalu dihapus baris. Seperti itu teman-teman. Oke, kita ke data tambahan tadi sudah dibahas ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan obat dan layanan harganya juga bisa disesuaikan dosis, diagnosa. Lalu kita ke data dashboard. Nah, data dashboard ini saya gunakan untuk menampilkan di dashboard ya tentunya. Nah, ini ngambil data dari sini. Nah, teman-teman tidak usah utak-atik lagi ini. Insya Allah sudah saya setting sesuaikan. Tapi kalau misalkan teman-teman juga ahli di spreadsheet ini, Google Spreadsheet, teman-teman bisa nambahkan sendiri ya di data dashboard ini dan setting sendiri dashboardnya ini. Misalkan ditambahkan apa kayak gitu di sampingnya atau di bawahnya. Nah, misalkan kalau sudah tidak terpakai ini untuk data dashboard, teman-teman bisa disembunyikan ya. Oke, disembunyikan. Jadi lebih sedikit tampilan sheetnya. Oke teman-teman, di sini juga saya kasih rumus ya. Nah, misalkan kalau di form pasien tadi terhapus nih. Nah, teman-teman tinggal copy rumusnya dari sini. Nah, di sini sudah saya letakkan rumusnya di mana aja. Misalkan ya, kita contohkan misalkan di sini nih. Nah, ini yang di N6 terhapus misalkan. Nah, ini kan kalau ditampilin obat, nah dia nggak muncul nih harganya nih. Nah, loh, kok nggak muncul mas? Nah, bisa copy di rumus ini N6 ya, N6. Nah, tinggal Ctrl C, lalu ke form pasien. Nah, kita Ctrl V. Nah, tapi ingat, nah ini kan baru berupa teks, jadi belum rumus. Teman-teman tinggal tambahin sama dengan di depannya if ini tinggal tambahin sama dengan. Oke, tinggal enter, set. Nah, harganya muncul ya. Itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan di RME Bidan Led ini sudah tidak mumpuni ya karena di tempat praktek teman-teman sudah lebih maju dan pasiennya juga lebih banyak, saran saya ya tinggal di upgrade ke RME Bidan Plus. Nah, teman-teman bisa tanya-tanya di email ini ya. Untuk harganya pasti berbeda, sedikit ada tambahan.
dari harga RME Bidan Lite ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jadi terima kasih sudah memiliki template RME Bidan ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.